Kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana ini dari dalam negeri pemirsa, yakni adalah pihak istana yang mengumumkan kabar terkait pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu. Presiden Joko Widodo hari ini menerbitkan putusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Kepres ini muncul pasca Jokowi sudah menerima surat pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi Ketua dan Wakil Ketua OIKN. Lebih lanjut, Jokowi langsung menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Nantinya tugas PLT Kepala dan Wakil Otorita IKN akan mempercepat program dan proyek pembangunan yang sudah dibangun. Adapun Basuki dan Raja Juli juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan status tanah di IKN. Ya, pemirsa, selanjutnya di informasi terpopuler kedua masih dari dalam negeri, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU akhirnya angkat bicara terkait fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menetapkan haram bagi umat Islam untuk mengucapkan salam lintas agama berdimensi doa agama lain. Seperti yang diketahui, fatwa ini merupakan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 pada 28 hingga 31 Mei 2023. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU ini pun telah merespon fatwa tersebut dengan menyatakan NU belum pernah melakukan kajian mendalam membahas secara intens ihwal salam lintas agama yang dinilai haram dan bukan bagian toleransi oleh ijtima ulama Komisi Fatwa MUI. Karena belum adanya kajian mendalam, Khatib Aam PBNU yakni Ahmad Said Asrori menegaskan belum memberikan mandat atau tugas kepada siapapun di pengurus NU untuk menyampaikan pandangannya terkait hukum menyampaikan salam lintas agama sebagaimana fatwa MUI. Ia mengakui sebetulnya selain dari hasil ijtima ulama, salam lintas agama juga pernah dilaksanakan pengurus wilayah NU atau PWNU Provinsi Jawa Timur. Kajian tersebut dilakukan melalui forum Batsul Masail PWNU Jawa Timur pada 2019 silam. Ya, masih dari dalam negeri, informasi terpopuler selanjutnya yakni adalah Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza, Palestina. Hal ini seiring dengan upaya Prabowo yang mendorong kerjasama dan dialog pada masa kepemimpinannya untuk menciptakan perdamaian di dunia dan mengakhiri perang di berbagai wilayah. Pernyataan ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam forum The International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura. Prabowo menganggap kolaborasi merupakan cara tunggal untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni di dunia. Prabowo pun memastikan Indonesia berkomitmen kuat mengajak berbagai negara untuk berkolaborasi dan menjalin dialog untuk mencapai kepentingan bersama. Prabowo juga menekankan bila dimintai bantuan oleh PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, Indonesia siap untuk menerjunkan langsung ke Gaza. Demikian juga dengan tenaga medis untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Setelah tiga informasi atau tiga deretan informasi pertama ini dari dalam negeri, kali ini kita ke informasi terpopuler terakhir dari mancanegara. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut akan menerima rencana untuk mengakhiri serangan di Gaza yang disusun oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal ini telah dikonfirmasi oleh ajudan Netanyahu, Ophir Falk, yang merupakan kepala penasihat kebijakan luar negeri Israel dalam sebuah wawancara dengan Sunday Times yang dirilis pada Minggu 2 Juni lalu. Selanjutnya akan ada sejumlah detail yang harus dikerjakan termasuk menambahkan persyaratan Israel seperti pembebasan para sandera dan penghancuran Hamas sebagai organisasi teroris genosida. Falk menegaskan kembali posisi Netanyahu bahwa tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai semua tujuan terpenuhi. Pada hari yang sama, Reuters melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah mengadakan panggilan telepon terpisah dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Benny Gantz, anggota Kabinet Perang Israel. Ketiganya membahas tentang proposal tersebut.